waktunya pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, dan baiknya sebelum kita lakukan kegiatan, kita memulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah pernah kan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Ya, Bilal. Bimbingan kelompok adalah bimbingan konseling yang dimana kita saling memberi pengetahuan sama lain, sama kelompok yang ada di sini, dan secara rahasia. Selanjutnya yang lain, bimbingan kelompok pasti masih ingat kan, baru minggu kemarin kita sudah melakukan bimbingan kelompok. Yang ingin menambahkan? Ya, Bimbingan kelompok adalah bimbingan antara individu dan kelompok seperti saat ini yang bertujuan untuk membimbing yang bersifatnya juga rahasia untuk kita yang tahu. baiklah. Ada lagi yang sudah cukup? Ya, Diki. Bimbingan kelompok adalah bimbingan konseling yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah. Ada lagi? Cukup? Gue akan menjelaskan lagi ya apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok, bertujuan untuk menambah informasi, menambah wawasan anak-anak semua, dengan dilakukan secara dinamika kelompok seperti kita lakukan pada siang ini, tidak saling membelakangi, saling menghadap-hadapi. Jadi siapa yang ingin berpendapat, kita bisa melihat orang langsung seperti itu, saling menghargai seperti itu ya. Nah, bimbingan kelompok ini memiliki asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, di mana anak-anak semua terbuka dalam memberikan pendapat, memberikan solusi pada teman-temannya. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Nah, pada siang hari ini pasti anak-anak sukarela kan melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada siang ini. Nah, yang ketiga itu asas kerahasiaan, di mana anak-anak semua tidak usah khawatir untuk menceritakan apa yang sudah dialami atau disampaikan, karena kita bersifat rahasia, tidak ada orang lain yang mengetahuinya ya. Nah, yang terakhir itu asas kegiatan, di mana asas yang melakukan kegiatan kita berakhir dengan baik gitu. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan, ada baiknya kita memperkenalkan diri ya, kita tahu untuk memperingat biar kalian itu ingat nama-nama teman-teman sekalian. Jadi mulai dari siapa nih? Dari mana ya, Ibu Gerdea? Perkenalkan, nama saya Desi ini bisa dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Akbar, bisa dipanggil Bilal. Perkenalkan, nama saya Rafiq, bisa dipanggil Rafiq. Perkenalkan, nama saya Dewi bisa dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Deki Kamsiabdin, dipanggil Deki. Perkenalkan, nama saya Melina Pura, dipanggil Dewi. Baik, dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sherina Kusindari, bisa dipanggil Ibu Sherina. Dan sudah terkenal semuanya kan? Karena sudah melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Baiklah. Minggu lalu kan kita sudah membahas penelitian diri. Nah, minggu ini Ibu akan membahas memahami dan melihat orang lain. Apakah kalian sudah tahu apa melihat dan memahami orang lain? Belum. Nah, sekarang Ibu akan membahas melihat dan memahami orang lain. Ibu akan jelaskan dulu ya materi melihat dan memahami orang lain. Nah, melihat dan memahami orang lain itu adalah sikap yang terbangun terhadap orang lain, kiranya selalu mendasarkan pada bagaimana mereka dilihat. Seperti kalian melihat teman kalian pintar, pasti kalian melihat dia tuh seperti dia tuh rajin membaca, rajin belajar, rajin tidak ada waktu main, seperti itu. Dan bagaimana kalian memahami dan melihat orang lain tersebut. Nah, jika orang lain dimaksud atau dipandang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan menguntungkan, maka mereka akan diperlakukan secara positif. Yang dimaksud yang kata Ibu tadi, pasti orang pintar pasti diarahkan lebih ke arah positif. Pasti kalian akan mengira itu anak yang baik-baik seperti itu. Maka sebaliknya, kalau kalian melihat
melihat teman yang ke arah positif, ke arah negatif, suka membolos, suka berkelahi, suka suka mencuri, suka merokok, pasti kalian akan mengarahkan dia ke arah negatif terus seperti itu kan. Kalian akan memahami dia ini tidak baik seperti itu kan. Nah sebaliknya yang sudah ibu jelaskan tadi, teman-teman yang rugikan pasti kalian ke arah negatif juga. Setiap orang itu selalu bersifat dinamis, artinya masih ada perubahan pada diri individu tersebut. Nah, apabila yang kalian pandang tadi buruk, kalau kalian ajak berteman ke arah negatif, kalian arahkan ke arah positif, pasti anak-anak tersebut juga bisa berubah seperti itu kan. Tidak selalu yang kalian lihat di kalian itu ke arah negatif terus seperti itu. Nah, semua orang itu bisa diubah, maka untuk melakukan dakwah seperti diceramahi, dinasehati, diberikan contoh. Kalau kalian nakal nanti pasti kalian tidak ada ke arah positifnya. Orang yang apalagi masa kalian masa remaja sangat mudah diatur seperti itu kan. Walaupun kalian pernah mengalami ke hal-hal negatif, tapi kalau diceramahi, diarahkan lebih ke arah positif, diberikan nasihat, diberikan arahan, pasti mudah juga terpengaruh ke hal-hal negatif, hal-hal positif. Maka sebaliknya juga, kalau kalian nakal, dibiarkan, tidak dididik, tidak dinasehatin, pasti juga kalian akan mudah terpengaruh lebih ke hal-hal negatif, dan kalian baru bisa membolos, berteman lagi sama teman yang nakal, bisa merokok. Dari hal merokok kalian bisa berteman lagi sama teman-teman yang lain, mencuri seperti itu kan, karena sebenarnya kalian sangat mudah dipengaruhi kan masa-masa remaja gitu kan. Dan setiap orang sebenarnya selalu memiliki potensi dan kelebihan, dimana anak-anak sekarang pasti memiliki kelebihan dari diri masing-masing. Walaupun kalian ada kekurangan akal, kekurangan sih, seperti dinamakan itu pasti dipandang dilihat orang itu sudah matang, tapi pasti ada yang kelebihannya bisa berarti olahraga, melakukan olahraga, seperti ada hal-hal yang membuat menonjol gitu kan. Nah, ibu sini mau menanyakan, kalau kita acak-acak kan kita ini melihat dan memahami orang lain. Nah, bagaimana Fema melihat Dea, bagaimana Deki dilihat Bilal, bagaimana dilihat sama ini, saling berpendapat seperti kan, agar anak sekalian bisa saya dipandang melihat dan memahami orang lain yang cuma sendiri. Nah, ibu mau kalian tuh bagaimana kalian memandang Bilal, bagaimana kalian memandang Deki, bagaimana kalian memandang Rafi, saling kan kalian sekelas kan, pasti kalian tahu itu sifat dan bagaimana tingkah laku teman sendiri. Kalau ibu nanya sama orangnya, pasti dia akan membicarakan yang baik-baiknya seperti itu kan. Nah, siapa nih mau duluan untuk kita kita lihat seperti itu temannya mama ini yang menjelaskan bagaimana tadi. Siapa yang mau duluan? Sisi negatifnya yang bisa dinilai dan dilihat oleh teman lain. Siapa? Bilal yang mau duluan. Siap. Siapa nih yang mau mengomentari bagaimana kalian melihat dan memahami Bilal di kelas? Satu kelas kan kalian semua? Ya. Nah, siapa yang mau duluan? Ya, Deki. Menurut saya Bilal ini orangnya yang pertama suka tidur dalam kelas. Pada saat jam mata pelajaran matematika. Terus orangnya mudah tersinggung. Yang ketiga egois. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hal yang katanya egois sama tersinggung itu apa yang Bilal lakukan gitu? Bilal yang dia lakukan pada saat tersinggung, yang pertama itu dia itu tidak menyelesaikan masalah tetapi menambah atau menumpuk masalah tersebut. Yang kedua, setelah masalah itu bertumpuk dan bertambah terus, dia itu akan berkelahi, bertengkar. Dia badannya akan besar, tinggi, langsung merasa paling jagoan lah. Langsung dia bertengkar.
Kalau kami yang kecil-kecil ini, ya merasa sibuk mental. Jadi satu akan bilang ini kayak di kelas preman gitu. Ya. Sampai lagi nih yang mau menangkap Bilal. Ya, tema. Menurut pandangan saya pada Bilal, saya melihat dia ini kan ketua kelas di kelas. Saya melihat dari Kak Bilal itu tidak tegas kepada teman-teman. Dia itu terlalu, bukannya dia yang mempertegas, malah dia yang menurut permintaan teman-teman. Padahal dia ketua, yang seharusnya ketua itu membimbing agar sesuai seperti itu. Karena dia tidak tegas, dia menurut saja pada Jadi Bilal sudah tegas pada teman-teman. Ada yang lain? Kita nih menangkapi Bilal. Ini kalian tahu kan, kalian sekelas, sudah 2 tahun dengan kelas. Ini orangnya itu terlalu santai, juga sering terlambat dalam pelajaran, datang selalu terlambat, itu pun hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Padahal kalau kelas kan tidak dipastikan bahwa dia anak yang rajin di kelas seperti itu kan. Saya lagi diulangin yang Bilal. Ya, Bu. menurut saya, dengan pandangan saya, Bilal itu terlalu santai dalam masalah belajar. Padahal belajar itu sangat penting buat menggapai kesuksesan. Sedangkan Bilal ulangan aja tidak belajar, malahan isi ulangannya aja kadang cuma 1. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam belajar, supaya bisa tidak mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya Bilal kalau tidak ada isi, dia selalu mencontek ke teman-teman yang lagi fokus ujian. Suka mencontek juga. Yang lain yang terakhir nih dari Afif. Menurut saya tidak jauh berbeda dari teman. Sudah disebutkan semua ya. Bilal ini sepertinya egois. Di dalam kelas dia sering memikirkan dirinya sendiri tanpa mementingkan teman-teman yang lain saat belajar. Contohnya ketika waktu belajar dia malah melakukan hal-hal yang membuat ribut di dalam kelas sehingga teman-teman tidak berfokus pada pelajaran. Suka ini apa? Membuat onar seperti di kelas. Ya. Udah semua kan menyebutkan dan memahami Bilal itu ke arah negatifnya Bilal. Jangan lagi ya Bilal diulangi. Iya, Bu. Semoga Bilal jadi lebih baik lagi setelah waktu di kelompok. Nah, siapa nih yang mau lagi kita pahami dan lihat dari sisi teman saya lain? Siapa? Hafid. Boleh? Gimana? Ya, jelas. Saya melihat dari hal ini dari tipenya Rafid, dia itu selalu mementingkan dirinya sendiri saat pelajaran, tidak suka menolong teman saat belajar dan cuma ingin mementingkan dirinya sendiri. Sudah. Sudah yang lain? Ya. Jawaban saya tentang si Rafid ini yang bersama dengan Bilal, tetapi saya ingin menambahkan kalau menurut saya Rafid ini orangnya memang betul mementingkan diri sendiri dan orangnya tidak mau berbagi ya kepada teman sendiri. Apalagi kalau cuman ini latihan soal harian bukan ulangan kan. Seharusnya kalau teman itu bertanya harus diberitahu. Apalagi kita yang tahu itu dalam agama bahwasanya kita memberi ilmu kepada teman itu mendapat pahala, bukan yang besar. Kenapa kita tidak mau? Kan seperti itu. Ya, tapi kalau ulangan jangan juga kita kasih jawaban. Ya, kalau ulangan lain nanti. Ya, tapi kalau lagi belajar ya dibilang. Ada lagi nih yang mau bilang tentang tapi Menurut pandangan saya pada Rafid, saya melihat Rafid ini terlalu santai. Meskipun dia bisa, dia ini terlalu santai. Maksudnya terlalu meremehkan seperti itu. Apalagi pelajaran begitu. Meskipun dia sangat menguasai, dia itu terlalu meremehkan, tidak mau mendengarkan guru di depan. Meskipun dia tidak bisa. meremehkan pelajaran. Yang lain? Ya, jadi
Hafiz ini orangnya suka belajar di pelajaran hitung karena juga sama teman dia bisa, dia pintar. Mungkin menurut dia itu dia sudah paham, tidak mau lagi mengikuti pelajaran apa mengikuti pelajaran yang dia sudah paham. Menyepelekan kamu. Iya. Lagi menurut apa nih? Ya? Menurut saya, menurut pandangan saya, Rakib ini sama kayak kalian, pendapat kalian. Cuman Rakib ini bedanya dia terlalu kaku, bukan kaku sih, terlalu dibilang pendiam bukan, kayak kulkas gitu nah, yang dingin, nah orangnya dingin, masa bodoh sama cuek, masa bodoh sama lingkungan teman-temannya, terus dia sering tidak masuk sekolah. Itu pun alasannya dia bilang malas, mungkin karena dia terlalu sombong, dia pintar, jadi dia malas belajar. Itu membuat pandangan saya. Itulah Hafiz ya, pandangan betul teman Ustazah bahwa Hafiz seperti itu. Panitia siapa nih yang mau di komentar itu temannya? Deki, boleh nih Deki siapa? Ya, Menurut saya itu dia sering merokok, juga pelajaran dia sering bohong jam pelajaran, malah dia pernah nomor itu menanjak tembok. Oh, manjat tembok di belakang itu. Iya. Selanjutnya, ya. Kalau saya melihat Deki itu memang Deki sering merokok dalam kelas atau ini bolos, dan itu dia selalu menghina diri sendiri. Apabila dia melaporkan, dia langsung ingin mengajak berkelahi lah, Juga sering emosi. juga emosian. Selanjutnya, ya. Dari pandangan saya, menurut saya Deki itu orangnya terlalu kurang menghargai guru yang sedang lagi mengajar, dia berbicara dengan temannya di belakang. Terus Deki juga pernah merokok di dalam kelas pada saat jam kosong. Kalau juga bolos ya. Ya. Menurut saya Deki ini mungkin sifatnya pemalas, juga dia sering mencuri peralatan untuk menulis. Dia juga sering melawan guru ketika sedang belajar. Oh, juga suka melawan guru katanya. Menurut pandangan saya pada Deki ini kalau ke sekolah sering terlambat. Alasannya mungkin kemanusiaan atau rumahnya jauh, mungkin karena itu dia sering terlambat. Sudah saya, yang lagi ada diulangi, sering membolos, sering merokok dalam kelas, itu kan juga mengganggu teman-teman yang lain juga ya. Sama orang yang lebih tua itu guru kan orang tua kedua kalian. Di rumah kan orang tua yang di sekolah kan mereka orang tua kita. Dan ini siapa nih yang mau? Ini cewek lagi kan yang belum? Siapa nih yang mau duluan di tadi sih? Dewi. Siapa yang mau duluan? Dewi. Boleh, yang lainnya teman-teman ada. Ini cowok mau coba dan Dewi. Kenapa ya? Menurut saya Dewi ini orangnya yang pertama terlalu mementingkan wajah. Yang kedua tidak tertinggal dengan make up di dalam tasnya. Yang ketiga terkenal akan kemalasan dalam pelajaran matematika yang terutama menghitung. Dia lebih suka dengan seni budaya kepada yang ke budaya-budaya itu dia senang. Tetapi kepada yang menghitung dia lebih baik tidur dalam kelas. Menyepelekan juga. Iya, menyepelekan. Yang paling utama tadi wajah, yang penting wajah. Ada lagi? Kalau ada Dewi, dia Yang sama seperti yang dikatakan Deki tadi, Dewi itu selalu mementingkan wajah dan membawa kosmetik ke sekolah gitu. Seperti banyak itu bedak, itu cermin atau lipstick.
dan apa suka apa tidak ingin mengikuti pelajaran TK, malas. Malas ya di kelas. Coba gini ya. Tapi Saya tidak jauh berbeda dari teman-teman saya. Dewi ini orangnya suka juga mementingkan wajah. Contohnya memakai lipstik, padahal sudah tertera di peraturan sekolah bahwa tidak boleh memakai alat-alat makeup. Tapi dia masih saja melakukan hal itu. Dan juga dia sering sekali tidak mementingkan pelajaran yang tidak disukai. Padahal memang hal itu harus dilakukan sebagai kewajiban. malas seperti itu ya Dewi di kelas, lebih mementingkan yang untuk dirinya sendiri. Dua orang lagi yang dulu. Menurut saya Dewi ini tidak terlalu menyukai pelajaran-pelajaran yang bersifat umum seperti menghitung atau menghafal. Dia lebih senang ke arah kebudayaan, tarian atau menyanyi seperti itu, sehingga dia mungkin kebiasaan pada dirinya melekat. Tarian itu terlalu menunjukkan wajah gitu ya. Sehingga dia suatu hari dia juga pernah diberitahu oleh guru, ditegur, oh Dewi, kamu ini mau lipstick. Juga seketika Dewi itu berbohong, padahal itu sudah terlihat jelas. Berbohong seperti apa? Berbohong seperti tidak Bu, menjawab seperti itu. Padahal Terlalu terlihat jelas dia memakai lipstick atau terlalu tebal gitu ya. Kayaknya gimana dia? Menurut saya dari pandangan saya Dewi terlalu egois, mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dua orang lagi kan yang belum? Ya belum menilai. Belum dinilai ya. Siapa nih antara kalian berdua yang mau dua? Tema yang terakhir. Ya, tema. Siapa nih yang mau? Cowok dia, dia semangat ya, dia. Deki. Menurut saya Pema ini orangnya yang pertama terlalu pendiam. Walaupun tidak sependiam dahulu, tapi masih orangnya masih melekat. Pendiam itu melekat. Teman-temannya cuma itu saja. Saya lihat orangnya kurang berkembang. Tetapi walaupun kurang berkembang tadi, kalau di segi belajar dia aktif lah. Tetapi di pelajaran yang menghitung dia seperti Dewi kurang. Tetapi tidak separah Dewi. Tidak separah Dewi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Siapa yang mau belajar? Ya? Saya dari pandangan saya Pema itu sama seperti Dewi, egois, mementingkan diri sendiri. Contohnya sama, dia kalau ada tugas tidak mau, kalau ada tugas itu kumpulnya selalu di luar, tidak menunggu yang lain. Itu juga ya. Nantinya siapa nih? Bilal? Menurut saya Pema itu terlalu egois. Egois juga. Egois juga. Seperti yang dikatakan oleh dia, saat mengumpulkan tugas itu paling depan sekali langsung selesai. Atau dia bilang saya belum, padahal sudah selesai semua. Berbohong juga. Dan betul dikatakan dengan Becky, itu orangnya yang pendiam dan temannya itu ada. Tapi kalau udah sekali marah, itu ya orang yang cepat beneran. Cepat juga. Terakhir nih. Ya. Menurut saya Kak Pema ini tidak mementingkan diri sendiri. Sudah itu aja. Ada yang belum? Jadi Menurut saya Pema ini terlalu kasar, karena saya juga termasuk ya sedikit akrab lah dengan dia. Memang sama teman
rasa dia ini ngomongnya nggak mikir lagi, sehingga agak menyinggung gitu kan. Dalam pelajaran juga benar juga kata teman, selalu membuktikan diri. Dia selalu terdahulu, tidak mau memberikan kawan itu ngerti apa tidak pelajaran tersebut. Sudah semua ya kita. Sudah. Ya udah, selanjutnya kita yang Dea ya, Dea yang dulu. Siapa nih yang mau duluan? Dewi. Menurut saya dia ini orangnya, menurut saya sedikit nakal. Dalam arti nakal, dia ini sering juga membosankan pelajaran, terlambat sekolah juga sering. Dalam pelajaran juga dia kurang aktif, maksudnya dia ini jarang mengerjakan PR, juga jarang mendengarkan guru. Di ujian pun dia ini mencontek. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya siapa nih? Nah, ya Deki. Menurut saya Dea ini hampir sama dengan Dewi tadi. Orangnya yang pertama itu orangnya itu mengikut teman, ikutan teman yang suka bolos. Dia ini suka ikut juga. Kadang teman yang suka terlambat dia ikut juga. Tetapi ke teman yang baik dia mau ikut juga. Yang kedua itu orangnya ini kalau saya lihat agak malas orangnya. Apalagi dalam pekerjaan PR. Kalau PR biasa ini. Kalau mau nilai dia orangnya. Kalau ulangan juga dia suka mencontek dan ngepek. Itu paling yang utama dia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya siapa nih? Banyak juga ya Dea ini dan Deki ini sangat memahami teman-temannya ya. Sopan. Menurut pandangan saya berbeda, dia ini tidak punya pendirian, tidak punya prinsip seperti itu. Karena dia mengikuti teman yang diikutinya. Misalkan seperti yang kata Deki tadi, dia mengikuti teman yang baik, dia berubah menjadi baik. Jika dia mengikuti teman yang kurang baik, dia berubah menjadi kurang baik. Oh, ya, mudah terpengaruh juga ya. Mudah terpengaruh. Akhirnya dulu. Menurut saya tidak beda jauh dari teman yang belum dikatakan. Dia ini tidak memiliki pendirian, dia sering tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik atau hal buruk. Contohnya seperti mengikut temannya dalam melakukan hal buruk, misalkan bolos sekolah terus melawan orang tua dan melawan guru. Sebelum udah semua bilang. Bukan Dea. Kalau menurut saya itu selalu memiliki dirinya sendiri. Seperti apa, egois, kurang untuk pelajaran. Ya udah itu tuh selalu ngepek saat ulangan. Sekarang kayak juga deh. Salah yang dia. Jadi semuanya sudah ya mengutarakan hal-hal negatif dari saling bernilai antara lain, dan di sini mau ke posisi positifnya. Kan pasti ada nih yang kan setiap orang tuh ada potensi yang dimiliki seseorang, walaupun dia ada hal negatif, tapi juga ada hal positif yang kalian ketahui. Siapa nih yang mau ya ada Dewi? Dewi. Ya, Dewi, baiklah saya akan menyampaikan hal sisi positif dari Dewi. Yang pertama itu orangnya baik, ceria, orangnya terbuka, tidak terlalu tertutup lah. Kalau mau menerima masukan dari teman-teman, mau tidak terlalu ini sok tahu, kamu saya kan begitu. Tetapi dia orangnya mau menerima. Yang ketiga itu orangnya cukup aktif dalam bidang seni budaya, karena orangnya itu penari. Dan ketiga orangnya itu suka berpantun. Dewi itu orang yang berpantun, syair, berpuisi juga hebat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. ya, terima kasih.
keahlian dari Dewi walaupun dia suka malas, suka banyak abikar ya. Silakan Firman. Pandangan saya pada Dewi mungkin sama seperti Deki. Dewi ini kan suka berpantun, berbalas puisi seperti itu. Mungkin itu menjadi salah satu potensi keahlian pada diri Dewi agar dia tidak selalu mempunyai sisi negatif seperti itu. Dia juga orangnya ceria, mau menerima teman apa adanya, orang mau berteman dia diajak seperti itu. Ya. Ya. Saya sisi positifnya Dewi itu orangnya ceria, sefrekuensi sama saya karena saya kenal Dewi sudah lama. Jadi Dewi ini mempunyai prestasi di bidang seni seperti menari, terus nyanyi, pantun, puisi, terus itu prestasi-prestasinya yang dapat membanggakan sekolah, orang tua, dan teman-teman. Saya seperti Dewi ini adalah dia baik pada teman, sering mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman. Di balik sikapnya yang sering mementingkan wajahnya, dia mempunyai keahlian di dalam berbagai bidang yang sangat bagus menurut saya. Iya. Ini bagus. Jadi menurut saya diskusinya Dewi adalah dia orang yang ceria, baik. Dari sifat mulia yang tadi, dia itu memang ada prestasinya. Yang seperti saya teman-teman katakan tadi, ya kebudayaan lah. Prestasinya. Juga lebih ke seni. Selanjutnya siapa nih yang mau dinilai sama teman-temannya? Ya, tapi Deki ini semangat ya. Menurut saya Radit ini orangnya yang pertama itu pintar, yang kedua akhlaknya atau kata-kata yang dikeluarkannya sopan, tidak mau menyinggung perasaan temannya. Yang ketiga orangnya pintar dalam bidang, yang pertama bidang hitung. Yang keempat orangnya dekat dengan guru matematika karena dia pintar tadi memungkinkan untuk dekat dengan guru gitu. Lanjut. Sampai ya. Menurut saya sisi positifnya kasus ini pintar. Kalau PR dia sering ngasih teman-teman yang belum mengerjakan PR itu dia sering ngeliatin tugasnya ke teman-temannya. Terus kasus ini juga pintar di bidang matematika sampai matematika, fisika, kimia. Dia pernah menjadi juara dan meraih juara. Ini juga berprestasi ya, walaupun sifatnya seperti ya. Menurut pandangan saya Radit ini sering membantu teman dalam hal mengerjakan tugas. Apabila teman tidak mengerti dia mau membantu juga, dia menjelaskan pada ini dapatnya dari mana seperti itu. Kan teman-teman mungkin pelajaran hitungan itu kurang bisa karena tidak terlalu memahami itu dapatnya dari mana. Ya. Menurut saya ini orangnya baik, walaupun pendiam, walaupun ada posisi yang negatifnya. Radit ini juga walaupun dia terlalu tidak menyenangkan teman dan kelas, tapi ada juga teman yang menurut dia itu sefrekuensi. Dia juga memberikan masukan. Dia juga membantu temannya, juga sama guru. Radit ini dekat dan suka menolong juga, menolong guru kalau ada guru susah.
Sudah semua? Cukup? Cukup. Belum cukup ya. Yang lain siapa nih yang mau di sama teman Deki? Kalau yang Deki? Iya. Kalau di saya itu, itu orang itu ceria, paling ceria orangnya. Sering melawak, kalau pulang, kalau sebelum ke bolos, melawak untuk masalah itu orangnya baik kan, orangnya. Terus saya di sini orangnya suka menghibur juga, apa yang dikatakan bilang tadi. Dia juga baik pada teman-temannya, walaupun memang kadang suka mementingkan dirinya. Dengan? Ya. Deki ini sama seperti teman-teman ceria, dia juga berani mengikuti semua bidang yang di luar pelajaran seperti olahraga, dia juga mengikuti puisi, pantun, dia ingin belajar juga. Menurut saya ini dalam hal itu sangat semangat dan sangat ingin mengenal yang baru. Menurut saya khususnya Deki ini orangnya aktif di bidang apapun, di bidang olahraga, di pelajaran meskipun dia malas, sering bolos, dia juga aktif mengikuti kelompok-kelompokan pada itu. Dia juga senang yang lain? Ya. Menurut saya Deki ini suka membantu orang lain, terlebih lagi pada teman akhlaknya. Apabila temannya mengalami kesusahan, dia tidak segan untuk menolong. Saling membantu. Dan siapa nih yang belum? Ya, belum. Terakhir aja siapa yang mau buat video? Oh, Nah, dari kamu. Pasti lah. Dari. Menurut saya Bilal ini orangnya baik, dia suka membantu teman saat membutuhkan, walaupun dia ini terlalu baik lah, terlalu menolong teman. Dia juga aktif di dalam bidang apapun, dia aktif aktivitas juga dia, walaupun dia nggak ikut lomba, dia juga sering menolong teman apa yang teman butuhkan. Terus dia juga sering berkonsultasi dengan guru jika temannya nggak bisa. Kalau temannya nggak berani nanya, dia juga yang membantu temannya agar paham. Bila ini juga sering juga membantu guru di ruangan komputer karena dia ini ahli dalam bidang komputer. Ya, jadi dia ada di bidang komputer dan lagi. Ini Deki. Menurut saya Bilal ini orangnya pertama itu baik pada teman maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua itu Bilal ini orangnya tidak mementingkan diri sendiri, walaupun kerjanya itu belum selesai. Kalau ada orang yang minta tolong pasti dibantu. Yang ketiga orangnya tidak malas-malasan, suka bekerja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dia tidak malasnya waktu. Siapa nih yang belum? Cukup. Yang belum nilai lah, yang belum nilai. Dea yang belum. Dea sampai siapa nih yang belum nilai? Dea sampai Maya udah Dea dulu. Siapa nih yang mau nilai Dea? Perwakilannya Ya Dewi. Saya Dea ini sama seperti saya karena kalian seprofesi. Ini Varian juga suka membantu teman, walaupun dia nggak bisa. Kalau teman kelas itu nggak berani ada yang ikut perlombaan, dia berani mencoba. Dia juga dengan teman juga sering membantu, dengan guru juga begitu. Dia ini menurut saya berani mencoba, tidak seperti teman-teman yang lainnya penakut, grogi. Dia berani. Pemberani ya. Ya. Lagi mau misalnya. Oke ya. Cukup? Cukup. Tetap Fema nih, Fema. Memang. Ya, siapa? Ya. Ya Deki. Yang pertama, Pema ini kalau di sisi positif itu banyak. Yang pertama orangnya baik. Yang kedua kalau di sisi pakaian, saya kira dari pakaian
alhamdulillah daripada kami kan, alhamdulillah orangnya lebih tinggi lah dibanding kita. Yang ketiga, orangnya tidak mementingkan diri sendiri, suka tolong menolong dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah orangnya tidak begitu tertutup, walaupun temannya hanya itu saja, tetapi dia mau menerima teman baru. Yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Buat kita ya. Jadi semuanya sudah ya mengutarakan sisi negatif dari temannya, sisi positifnya. Nah di sini mau menjelaskan sedikit lagi memahami dan melihat orang lain itu bagaimana cara kita berperilaku kepada seseorang. Nanti kita langsung menilai, langsung bagaimana orang itu tersebut bersikap, bertindak, gitu kan. Jadi ya disarankan pada kita semua berilah sisi positifnya pada sesama teman kan, agar saling menguntungkan, tidak saling berkelahi, beradu mulut seperti itu kan. Nah kita breaking dulu ya, sudah cukup lama nih kita membahas tentang memahami dan melihat orang lain. Di sini mau breakingnya gimana? Mau biasa aja, biasa sedikit atau mau permainan? Itu Dewi kasih bantunya Dewi. Jangan aja ya. Jangan. Jangan aja. Bukan waktu ya. Kalau ada yang ketawa, mau ada yang kentut. Ketinggal pas kejauh. Nggak ngelawak. Itu awalnya di jam 10 aja, jadi jam 9 tadi aku mikirkan itu. Memang batas frekuensi. Udah ya? Udah cukup apa masih mau? Udah ya? Nah, di sini meminta komitmen nih dari anak-anak semua setelah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Komitmen dari anak-anak semua yang meminta satu persatu ya. Siapa nih yang mau duluan? Bilal? Semoga apa? Sekian, terima kasih. Semoga Sini yang boleh tuh. Bisa memperbaiki diri lagi. ada ya? Dari ini semoga dapat lebih baik lagi, menerima semua materi, semua pendapat dari yang lainnya, dijadikan pelajaran untuk kedepannya lebih baik. Dewi? Dari bimbingan ini semoga kedepannya saya lebih baik lagi, penilaian dari teman-teman juga tetap positif negatif saya akan berubah ke positif dan meningkat lagi. Semoga dari bimbingan ini saya dan teman-teman semua untuk depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mungkin tadinya sering memikirkan diri sendiri, sekarang bisa mementingkan kebersamaan. Jadi, ya, sama. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, saya mengetahui bahwa pandangan teman-teman kepada saya itu tidak selalu sisi positif, ada juga sisi negatif, dan saya kedepannya semoga bisa merubah sisi negatif itu menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya, selanjutnya pengen terakhir. Deki. Komitmen. Komitmen saya yaitu hampir sama teman-teman semua. Yang pertama, semoga menjadi yang lebih baik lagi, dan terima kasih masukan dari teman-teman sekalian, baik dari sisi positif maupun negatif saya. Insya Allah dari sisi yang negatif akan saya berubah menjadi positif, dari sisi positif akan saya tingkatkan menjadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Ya, dan semuanya sudah memiliki komitmen ya, semoga anak semua lebih baik lagi ke depannya, meninggalkan sisi negatifnya, mengurangi juga kan pandang-pandangan kalian memilih teman pertemanan di sekolah ini kan. Nah, ibu akhiri ya video kita hari ini selesai. Ucapkan terima kasih pada anak semua telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, di sini ibu mau mendengar pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, Dea. Pesan-pesan
dulunya saya salah menjadi, insya Allah saya benarkan, akan merubah diri, merubah sifat untuk menjadi yang lebih baik. Pesan dan kesan saya, pertama, terima kasih teman-teman telah memberikan saran dan memberikan masukan kepada saya yang baik. Semoga kedepannya kita juga berusaha lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang lanjut, Iki. Pesan-pesan menurut saya pada materi kali ini yaitu sisi positif dan negatif kita. Sisi positif dan negatif kita, alhamdulillah bisa kita ketahui dari teman-teman sekalian yang dapat menyampaikan baik itu sisi positif saya maupun sisi negatif saya yang sangat banyak. Kemudian pesan yang paling utama adalah marilah kita merubah diri kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik, bukannya yang lebih baik menjadi yang lebih buruk. Sekian, terima kasih. Siapa yang lain? Belum? Siapa yang belum? Ya. Kasih. Pesan dan kesan saya, terima kasih kepada guru pembimbing, Ibu, yang telah memberikan informasi yang wawasan yang sebelumnya belum saya ketahui mengenai Memahami dan melihat. mengenai apa? Memahami dan melihat orang lain. Memahami dan Melihat orang lain. melihat orang lain. Ya. Sudah ya, sudah cukup ya pesan-pesannya. Nah di sini Ibu adalah Mbak Laisek. Ibu harap anak-anak untuk mengisi setelah mengikuti kegiatan ini. Bagaimana kan? Apakah ada perubahan? Tolong dibaca dan diisi ya. Sudah. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan ya. Kalau sudah boleh ditutup. Semua kan isinya. Kalau disukai terima kasih ya pada kalian semua telah mengikuti kegiatan ini kembali. Sebelum kita menutup kegiatan ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ibu akhiri wabillahi taufiq